Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas mengenai percaya pada hari kiamat, yaitu hari kehancuran dan kebangkitan. Dzulkohar keluar dari kedai Mbok Sumi membawa gelas es teh dan pisang goreng. Ia berjalan menuju gardu di tepi sawah yang tidak jauh dari warung Mbok Sumi. Karena lelah keliling kampung menyebarkan undangan, ia memutuskan untuk istirahat sejenak, melepas lelah, haus, dan sedikit lapar. Begitu sampai di gardu, duduk menyeruput es teh dan menggigit pisang goreng. Ia memandang ke seberang jalan. Tampak beberapa orang yang sedang bekerja membongkar rumah Haji Samiun. Rumah yang cukup besar namun sudah tua dan tampak lapuk, yang akan segera dirobohkan dan segera dibangun rumah baru yang lebih bagus. Tampak material bangunan yang telah disediakan di samping rumah tersebut. Mas Kohar lagi ngapain? Tiba-tiba muncul Kang Rekso, duduk di sampingnya sambil membawa secangkir kopi. Oh, Kang Rekso, lagi nyantai, istirahat Kang, capek ngantar undangan. Siapa yang punya hajat? Tanya Kang Rekso. Itu loh Kang, 100 harinya Haji Samsuri. Oh iya, makanya aku lihat banyak orang berdatangan ke rumahnya. Mas Kohar, lihat, rumah siapa itu yang dibangun? Itu rumah Haji Samiun, jawab. Kenapa Kang? Coba Mas Kohar perhatikan, ada pelajaran apa ketika melihat rumah yang sedang dibongkar? Saya tak paham maksud Kang Rekso. Mengapa rumah Haji Samiun yang lama harus dirobohkan? Lah kalau tidak dirobohkan, bagaimana membangun yang baru? Lah itu Mas Kohar sekarang sudah paham. Paham apa Kang Rekso? Itu tadi yang barusan diucapkan. Kalau tidak dirobohkan dulu, bagaimana membangun yang baru? Saya masih tidak paham Kang Rekso, tolong dijelaskan. Yang saya maksud adalah pemikiran atau pemahaman yang lama, Mas Kohar. Untuk membangun pemikiran atau pemahaman yang baru dan yang lebih baik, pikiran-pikiran lama, tua, dan sudah usang haruslah dirobohkan dulu, dihancurkan atau ditinggalkan, termasuk tradisi-tradisi lama yang usang harus ditinggalkan. Contohnya apa Kang Rekso? Contohnya ya rumah Haji Samiun itu sendiri. Bukankah tradisi yang dahulu dilakukan, membongkar rumah harus melibatkan puluhan atau bahkan ratusan orang, sehingga yang punya rumah harus masak besar memberi makan ratusan orang. Mengapa sekarang hal itu jarang dilakukan? Ya karena sekarang hal itu dianggap kurang praktis Kang. Contoh lain lagi apa Kang? Doktrin taklid, pengajaran taklid hanya diharuskan menurut dan menurut saja apa kata orang tua, kata guru, kata kiai dan seterusnya. Dilarang untuk bertanya. Bila murid banyak bertanya, dianggap tidak sopan dan diancam ilmunya tidak bermanfaat. Terlalu banyak hafalan sehingga membunuh pemikiran logis. Dilarang mempelajari ajaran agama yang dianggap terlalu dalam dan hanya boleh belajar syariat saja sampai tua. Mempelajari hakikat, apalagi makrifat, dianggap tidak perlu atau tidak boleh. Banyaknya larangan-larangan dalam beragama ini sebetulnya adalah doktrin, yaitu ajaran seseorang atau kelompok tertentu. Apabila dirinci lebih jauh, bisa dikatakan hal-hal yang harus diruntuhkan untuk dibangun kembali adalah disuruh banyak menghafal, dilarang banyak bertanya, harus taat begitu saja, selalu diiming-imingi surga, selalu ditakut-takuti neraka, diajarkan mencintai kelompoknya atau golongannya sendiri, tidak disiapkan menerima perbedaan, dan seterusnya. Itulah antara lain doktrin-doktrin usang yang sudah harus dirobohkan atau ditinggalkan dan digantikan dengan pemikiran baru yang serba kebalikan dari doktrin lama itu. Mas Kohar pernah tidak mendengar kalimat hilangkan aku, temukan aku?
Belum Kang, apalagi itu? Manusia itu memiliki dua aku, Mas Kohar. Satu aku luar, yaitu aku palsu. Dan yang kedua aku dalam, yaitu aku yang asli. Aku yang palsu disebut keakuan atau egoisme. Sedangkan aku yang asli atau aku sejati adalah rohani atau percikan Tuhan. Selama kita hanya paham yang luar, maka kebenaran tidak akan pernah muncul dari diri kita, baik itu ucapan, pemikiran, maupun tindakan. Aku yang luar atau keakuan ibarat sangkar, dan aku yang dalam ibarat seekor burung. Bila sangkarnya terlalu kuat, mungkin terbuat dari baja yang kuat atau dari kayu yang tebal. Burung yang ada di dalamnya semakin lemah, tidak berdaya. Sia-sia dia punya kemampuan terbang yang jauh dan tinggi. Tidak ubahnya seperti seekor anak ayam. Kelebihan-kelebihan hal-hal duniawi membuat keakuan semakin kokoh atau kuat. Contohnya adalah kekayaan, jabatan, popularitas, status sosial yang tinggi. Seringkali membuat aku sejati menjadi lemah, tidak berdaya. Ungkapan bahwa orang yang kaya raya masuk surga lebih sulit daripada unta masuk lubang jarum, menggambarkan betapa tidak mudahnya harta yang melimpah membuat kita merasakan hidup yang damai dan bahagia. Sebaliknya, terlalu banyak kekurangan dalam hal-hal duniawi, contohnya sangat miskin, juga hidup bagaikan di neraka. Jiwa-jiwa yang kelaparan karena kurangnya asupan gizi rohani membuat jiwa kesulitan, membuat jiwa rapuh, bagaikan burung elang yang disatukan dengan anak merpati dalam satu sangkar. Jiwa yang kelaparan karena kekurangan materi akan membuat orangnya menjadi sangat garang. Keakuan atau aku palsu akan merajalela bukan hanya karena kelebihan materi, namun juga kekurangan hal-hal materi. Premanisme merajalela sebagian besar karena hal-hal materi. Kang Rekso, lalu apa hubungannya semua itu dengan hilangkan aku dan temukan aku? Keakuan atau aku palsu yang merajalela bisa terjadi karena terlalu banyak kelebihan, juga karena kekurangan. Contohnya kemiskinan itu, Mas Kohar. Maka pentingnya menyadari aku sebagai jiwa agar mampu melampaui dualitas, baik kekurangan maupun kelebihan, kemiskinan ataupun kekayaan. Bagi yang telah tercerahkan, tidak masalah kondisi kita baik miskin maupun kaya. Kemiskinan tidak menyebabkan kita menjadi jahat atau menderita. Kekayaan juga tidak menyebabkan kita menjadi sombong dan lupa diri. Doktrin atau ajaran lama yang kita terima tentang surga dan neraka yang telah lama ditanamkan dalam pikiran kita selama ini hanyalah khayalan belaka. Sebetulnya keduanya hanyalah kiasan untuk menggambarkan antara kedamaian dan penderitaan, antara air yang mengalir kemericik dan api yang berkobar-kobar. Hati yang tentram ibarat air jernih yang selalu mengalir, dan hati yang selalu bergolak penuh dengan dendam dan kebencian bagaikan api yang menyala-nyala. Doktrin lama itu harus kita hancurkan. Kita ganti dengan kesadaran baru. Surga harus kita ganti dengan rasa damai, sedangkan neraka harus diganti dengan rasa benci, dendam, kemarahan, dan seterusnya. Dengan diganti istilah-istilah baru, kita akan keluar dari hayalan-hayalan surga dan neraka sebagaimana yang kita pahami selama ini. Kang Rekso, sebetulnya semua pembicaraan ini mengenai apa, Kang? Inilah hakikat mengimani hari kebangkitan atau hari kiamat yang tercantum dalam rukun iman. Bila kita selama ini punya bayangan bahwa kiamat itu adalah hancurnya kehidupan di bumi dan huru-hara besar, kemudian dibangkitkan untuk diputuskan surga atau neraka. Sebetulnya semua itu hanyalah kiasan bagi kita, maka tidak heran yang belum paham jadinya berkhayal. Namun bagi yang telah paham, itulah kehidupan yang nyata yang kita jalani sehari-hari. Hati kita damai atau tidak, syukur atau kufur. Jadi tidak usah menunggu kelak atau nanti atau entah suatu saat kapan. Mengapa hal-hal seperti ini baru saya dengar sekarang, Kak? Mungkin selama ini Mas Kohar belum sadar akan makna belajar. Belajar yang bagaimana, Kak? Ya belajar apa yang kita belum tahu. Bukankah apa yang kita tahu terlalu sedikit bila dibanding dengan apa yang kita belum tahu? Ya iya sih, Kang. Makanya belajar. Terima kasih, Kang Rekso. Mat Kohar menjabat tangan Kang Rekso.
lalu berpisah. Tidak lupa membayar es teh, pisang goreng, dan kopinya Kang Rekso. Terasa ringan langkah kakinya. Ia meneruskan menyebarkan undangan. Sekian dulu wejangan Eyang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat. Dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.